Saya mau hemat, nggak usah rekrut manajer, nggak usah rekrut banyak orang. Itu kan cara berpikir efisien. Dan para pengusaha yang masih kecil banyak terjebak di sini. Demi menghemat, saya nggak usah rekrut banyak manajer. Padahal itu konsep yang keliru. Kalau kita mau bisnis, kita harus nyiapin dana. Ya kalau tidak punya dana, ya jangan berbisnis. Jadi nggak ada tuh istilah bisnis tanpa modal. Kita kasih solusi. Coach Armala. Ini permintaan kawan-kawan nih pengusaha nih. Kok bisa ya ternyata beliau ini ada yang tahu nggak? Sosok di balik kesuksesan Mi Gacoan. Hai. Oh gitu ya? Iya dong. Nggak juga sih sebenarnya. Wah, Anda merendah sekali ya. Jadi ternyata ya sama-sama lah ya. Mungkin sama founders dan lain sebagainya gitu di Mi Gacoan. Kok bisa dalam waktu 4 tahun terakhir tuh seagresif itu ngebut sekali dari belasan outlet sampai ratusan outlet tuh di beritanya tuh. Oh gitu ya. Cepatnya perkembangan Mi Gacoan, sukses buka ratusan gerai dan serap puluhan ribu karyawan. Ya betul. Kalau itu judulnya betul, tidak dipungkiri ya. Menurut Anda misalnya belum, tapi kalau saya sepertinya sudah dengan narasi memanusiakan manusia yang ada di Mi Gacoan. Menurut saya. Ya. Dan mungkin kisah-kisah yang lainnya banyak sekali ya. Dan sebenarnya gini, banyak testimoni dan endorse yang secara jujur gitu dari kawan-kawan saya, Pak Sukman, Nabawi Herbal, Teko Wisnu, banyak kawan-kawan dan sahabat-sahabat saya yang perusahaannya ternyata ngebut sekali, pesat sekali, dan dia saya rasa juga nggak Anda bayar gitu ya untuk ngomong begitu ya. Ketika kami lagi ngopi-ngopi kan, lu mesti cobain Der, kasih solusi, merem lu Der dipegang Coach Armala gitu. Oh gitu ya, luar biasa ya. Dikasih 2 orang intervensi masuk ke perusahaan lo, terus nggak bisa ngeles karyawan lo. Kata, why? Dasarnya apa? Kenapa begini? Masalah target, KPI. Iya. Gue bilang enak bener ini perahu bisa jalan tanpa nakoda ya. Ya. Saya panggil aja kalau begitulah. Siap ya. Siap berbagi cerita. Siap. Nggak cuma audiens, tapi tenang guys. Gue juga akan mengeksploitasi kepala beliau gitu. Di luar ini kita harus ngobrol sepertinya. Siap. Kasih solusi, genap 4 tahun juga mau dikemanain ke depannya. Ya. Nah mengenai bisnis gini Coach, di luaran sana kan selalu stigma negatif. Bukan stigma negatif ya, stigmanya lah. Kalau mau ngebut yang diperhatikan adalah marketing keuangan. Tapi banyak dilupakan nama pengusaha atau CEO perusahaannya adalah ternyata operation, manajemen, people, orang, manusia itu saya nggak tahu udah di level itu yang sebenarnya di atas marketing atau di atas segala-galanya. Ya. Anda fokusnya kan di operation. Ya. Dari ceritain sedikit kita mulai aja ya. Baik. Dari success story-nya atau mungkin turning point, tipping point-nya begitu beliau megang pabrik perusahaan Jepang, itu keren banget. Boleh cerita aja Coach dari situ Coach. Oke, dari mana dulu nih ceritanya? Background aja. Dari background. Sebelum ke gacoan, sebelum gitu percuanan ya. kita bahas. Siap. Iya. Kalau bicara background saya sebenarnya profesional awalnya. Ya, dulu saya berkarir sebagai manajer profesional. Dari sanalah kemudian saya ambil yang poin-poinnya aja ya. Pertama saya jadi manajer itu usia baru 24 tahun. Wow. Saya menjadi manajer produksi di sebuah perusahaan lokal. Ya, usia pabriknya itu sudah seumuran sama Indonesia Merdeka. Ngeri banget lagi pengalamannya. Aduh ya Allah. Nah masuk ke situ kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali persoalan yang kemudian saya ada satu isu utama waktu itu adalah pengiriman yang tidak tepat waktu. Saya beresin hanya dalam waktu 1 bulan. 3 bulan saya dipromosikan jadi factory manager. Saya sudah memimpin ratusan orang. Sekali lagi, usia saya waktu itu baru 24 tahun. 24. Supaya anak-anak muda sekarang terinspirasi gitu ya. Siap, betul, karena anak-anak muda sekarang kan terkenal dengan kaum rebahan ini gitu ya. Oke. Nah kemudian saya lagi enak-enaknya mengembangkan bisnis itu. Ya, ada perusahaan Jepang yang tiba-tiba datang nawarin gitu ya. Saya tidak melamar, tiba-tiba saya yang dilamar gitu. Oke. Nah waktu itu saya bergabunglah dengan perusahaan Jepang itu. Nah, saya ingat sekali sebelum bergabung itu ada beberapa poin. Saya dengan perusahaan Jepang ini banyak sekali pelajaran. Pelajaran pertama yang saya dapat waktu dia menghubungi saya. Pertama, dia tidak mau ngobrol di kantor karena zaman itu belum ada handphone. Oke. Jadi dia tanya, berapa nomor telepon rumahmu? Nanti saya telepon ke rumahmu.
gitu ya. Itu orang Jepang itu. Nah, ketika ngobrol di telepon di rumah, dia bilang saya perusahaan Jepang mau bikin pabrik di Indonesia, mau menawarkan pekerjaan untukmu, apakah kamu tertarik? Oke, ketika saya bilang tertarik, dia bilang bulan depan saya akan datang ke Indonesia, nanti saya telepon lagi. Oke, kemudian seminggu sebelum datang dia telepon lagi dan bilang, Armala, saya mau jadwalkan diskusi wawancara dengan kamu. Dia bilang, oh oke. Kamu pulang jam berapa? Saya bilang, saya pulang kerja jam 5, tapi biasanya jam 7 saya baru pulang. Nah, dia bilang, oh waktu itu saya bilang begini, kalau mau jadwalin ketemu dengan saya, jam kerja juga tidak apa-apa. Saya bilang, oh jangan. Dia bilang gitu. Saya tidak mau mengganggu jam kerja kamu. Dan saya tidak mau merugikan perusahaan kamu. Jadi saya jadwalkan sepulang kamu kerja saja. Dan bagusnya lagi dia bilang, kamu kantornya di mana? Ketika saya sebutkan, oke nanti saya cari restoran terdekat dengan kantormu. Bagaimana kalau jam 19.30 kita janjian? Wah, saya di situ aja terkesan. Gitu ya, itu terkesan. Kesan saya pertama gitu ya. Nah, kesan saya yang kedua, ketika saya memutuskan bergabung itu saya tanya, bos boleh nggak saya ngambil 3 orang dari perusahaan lama? Ini orang Jepang lagi bilang, no Armala, kamu itu sebagai factory manager, peran kunci. Sekarang kalau kamu ambil 3 orang lagi yang punya peran, itu akan mengganggu jalannya operasi di perusahaanmu. Keren banget itu mau ngebajak aja mesti pakai kode etik, coba bayangin. Budayanya top. Wah. Di sini kan bedol desa. Iya. Bawa tuh rombongan. Betul. Jatuh cintalah saya sama orang Jepang. Oke. Dari situlah saya belajar banyak tentang orang Jepang. Oke. Gitu. Nah, setelah itu saya bergabung, masuk. Nah, ketika masuk kan si perusahaan yang saya kerja ini dia datang ke Indonesia karena klien utamanya di Jepang buka pabrik di Indonesia. Jadi dia datang karena untuk melayani itu. Pabrik udah siap beroperasi, nggak dikasih order coba. Ya Allah, kapital udah keluar banyak itu. Iya, nggak dikasih order. Padahal kita bikin pabrik untuk melayani mereka. Loh, kenapa? Gitu. Nah, ini dia. Alasannya apa? Nah, waktu itu chairman datang tuh dari Tokyo ke Jakarta, dia tanya, Armala kamu tahu nggak kenapa sampai hari ini kita belum dikasih order? Saya bilang nggak tahu. Saya beritahu ya. Satu-satunya alasan karena Kojocho-nya, karena factory manajernya orang lokal dan itu adalah saya. Oh, loh. Jadi perusahaan Jepang ini meskipun boleh aja kamu perusahaan Jepang, tapi yang memimpin kamu orang lokal. Orang lokal itu tidak bisa memimpin perusahaan Jepang dengan menghasilkan produk yang berkualitas segala macam. Aduh, trust issue dari dulu ternyata terhadap Indonesia. Ya Allah, malu banget kita. Iya, di situ saya udah jengkel, kesal, marah, udah campur aduk dah. Tapi disitulah justru tipping point saya. Ya, mulai saya bisa dibilang mati-matian gitu dengan profesi ini, karena waktu itu saya berikrar kepada diri bahwa saya harus jadi manajer kelas dunia supaya tidak diremehkan lagi oleh orang asing. Balas dendam. Jadi saya membuktikan dengan hasil. Saya orang yang tidak suka beradu argumen. Tapi saya suka dengan membuktikan dengan kinerja. Cakep. Saya bilang, oke, kamu boleh ngomong begitu, tapi saya buktikan. Dan proven. Saya tidak lama bekerja di perusahaan itu, hanya 5 tahun. Tapi tahun pertama memang tidak punya prestasi, tapi tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, kita selalu menjadi the best supplier di perusahaan yang tadinya tidak mau ngasih order itu. Manajer kelas dunia, bos. Ya, itulah petualangan saya dimulai dari situ. Itu tahun berapa tuh berarti tadi ya? Itu tahun 96. Tahun 96. Masih SD tuh saya. Udah lahir. Oh, udah SD ya. Udah SD. Saya pikir belum lahir. Udah. Memang semuda itu muka saya. Iya. SD saya kelas lupa 2 apa 3. Iya. Nah, pelajaran banyak sekali lah pelajaran. Nah, ada pelajaran lain yang saya dapetin dari perusahaan Jepang. Waktu itu induk kita di Jepang lagi kesulitan finansial. Nah, chairman saya datang dan bilang, Armala kamu bisa IPO enggak?
Saya bilang saya pelajari dulu. Ketika saya pelajari, saya bilang bisa, tapi saya butuh waktu. Oke. Dia tanya lagi, butuh waktu berapa lama? 2 tahun. Saya bilang, waduh, bisa nggak tahun ini? Waduh, saya bilang, zaman dulu sumber daya masih terbatas gitu ya, informasi masih terbatas. Jadi saya bilang kayaknya nggak bisa deh. Gitu akhirnya, malah kalau memang kamu nggak bisa tahun ini kamu IPO, saya terpaksa mau jual perusahaan ini. Gitu. Akhirnya dibeli oleh orang lain, orang lokal, dan ketika dia masuk, saya kok merasa value-nya nggak sama. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan itu. Oke. Nah, Jepangnya masih ada waktu itu, sebelumnya dia CEO, kemudian dia jadikan advisor, dan waktu saya mau keluar itu di Jepang ini bilang begini, Armala-san, saya tidak bisa nahan kamu keluar. Kalau kamu mau keluar, ya apa boleh buat. Saya sudah coba nahan tapi tidak berhasil, dia bilang gitu. Kalau kamu mau keluar, boleh keluar, tapi boleh nggak saya minta satu hal aja? Apa itu? Tolong jangan pindah ke kompetitor. Terus saya tanya, bos ini Indonesia bukan Jepang. Tapi jangan khawatir, saya belum kepikiran untuk pindah ke kompetitor, saya bilang. Nah, Jepang saya waktu itu tanya, Armala, kamu mau ngapain kalau nggak pindah ke kompetitor? Saya bilang, saya rasanya punya kompetensi yang kompatibel untuk bisnis apapun. Gitu. Wow. Terus Jepang saya bilang, Armala begini saja, kamu karena saya minta untuk tidak pindah ke kompetitor, kamu berbisnis saja dengan perusahaan ini. Kaget saya. Gitu. Kaget karena saya tidak mempersiapkan diri jadi pebisnis. Belum nggak punya duit gitu kan. Kan namanya bisnis harus pakai modal gitu kan. Gitu. Kaget. Saya sampai 2 minggu mikir. Termasuk istikharah di situ. Oke. Wah, akhirnya saya bilang, bos oke, saya terima tantangannya. Saya akan berbisnis dengan perusahaan ini. Jadi supplier. Jadi supplier lah. Oke. Saya biasa mimpin ribuan orang, mimpin bisnis sendiri yang jumlahnya masih belasan. Jomplang kan. Saya workaholic, 24 jam sehari di pabrik biasa. Sekarang mimpin cuma 11 orang, bisnisnya sangat kecil. Di situ saya berontak sih, dia yang berontak lah. Jadi saya ngapain lagi ya. Saya melakukan self introspection analysis, kemudian kayaknya saya bisa jadi konsultan deh. Soalnya saya waktu di perusahaan lokal itu saya bisa benahin. Sekarang di perusahaan Jepang saya juga bisa mimpin dengan bagus. Saya bilang, saya jadi konsultan aja deh. Nah, ternyata untuk jadi konsultan itu butuh ilmu. Nah, kemudian saya cari konsultan terbaik dunia ada di mana sih? Untuk nyari course-nya? Ya. Boro-boro lebih dari course malah? Bukan. Kan saya nyari nggak ada course-nya kan. Nggak ada sekolah konsultan itu nggak ada. Oke. Jadi saya cari perusahaan konsultan di mana saya bisa bergabung di perusahaan itu. Jadi saya mau ngelamar lagi jadi karyawan lagi gitu. Dahsyat. Jadi belajarnya orang-orang, maaf ya, orang-orang dulu, orang-orang jadul, atau mungkin nggak cuma sekedar usia atau periode, tapi lebih kepada emang kalau mau belajar yang pemikirannya ke depan harus masuk ke dalam ya. Harus masuk ke dalam. Dan mungkin yang tidak dibayangkan oleh banyak orang. Ya. Saya posisi terakhir kan senior manager di perusahaan Jepang. Iya. Gajinya nggak usah saya sebut angka lah, tapi besar sekali lah ya. Tapi besar lah gitu ya. Multinational company ya. Nah, sekarang saya masuk ke perusahaan konsultan, mulai lagi dari nol, jomplang sekali. Iya. Tapi perusahaan US. Perusahaan US, karena perusahaan ini memang punya sistem yang bagus. Apapun latar belakangnya selalu mulai dari E1 itu ya. Jadi itu golongan gaji paling rendah. Saya masuk ke situ. Tapi karena memang saya mau belajar, saya tidak peduli uangnya gitu. Belajarlah saya. Kebetulan ini konsultan dari Amerika memang sudah bagus, sudah punya nama. Dia mungkin ada di semua negara di seluruh dunia. Cuman saya wilayahnya masuk Asia Pasifik. Apa tuh negaranya apa aja? Ya seluruh Asia Pasifik. Seluruhnya? Seluruhnya. Kita masuk semua ke situ. Kantor terdekat kita ada di Singapura. Jadi saya berkantor di sana dan kelilinglah ke banyak negara. Disitulah jam terbang saya semakin terasah. Ketemu dengan banyak pengusaha, ketemu dengan banyak manajer. Di situ kemudian saya semakin, kan dulu saya pernah diremehkan oleh orang asing. Setelah saya berinteraksi dengan banyak manajer di perusahaan-perusahaan multinasional yang berada di negara-negara terutama yang sudah maju, saya melihat kok gapnya tinggi sekali ya. Nah, akhirnya saya balik keluar dari perusahaan itu, mendirikanlah Human Plus Institute. Oke. Nah, jadi Human Plus sesuai namanya, human. Ya, jadi saya fokus ke orang.
Saya waktu itu membidik para manajer karena saya ingin supaya manajer-manajer lokal ini punya kualifikasi sebagai manajer kelas dunia. Dan itu yang selalu kami dengung-dengungkan. Dan sampai hari ini, Kang, saya manggilnya Mas, Kang. Ade aja udah. Ade. Ade boleh. Iya dong. Iya. Saya udah junior, udah murid Anda juga, belajar kita nih. Alumni saya alhamdulillah udah lebih dari 50.000 sampai hari ini. Gitu ya. Tiap bulan kita ada kelas. Wow. Gitu, dan kelas kita alhamdulillah selalu penuh gitu ya. Karena sebenarnya udah kita cantumin di bawah sih ya. Ini nih Human Plus Institute sebenarnya udah kita bantu taruh linknya di bawah. Ya udah kita taruh di situ. Oke, ya kan? Terima kasih. Kan siapa tahu jadi afiliasinya juga kan kita kan. Ya jadi begitulah perjalanan karir saya. Jadi semua berapa perusahaan totalnya coach? Yang dari dulu sampai sekarang ya Anda Mika Joan oke. Oh yang sudah dibantu ya. Iya perusahaannya Teko Wisnu oke. Nabawi Herbal 25 sampai 27 cabang. Lebih dari 100. Lebih dari 100. Dan perputarannya untuk revenue-nya mereka nggak usah sebut yang mananya. Dari yang omsetnya cuma 200 juta sebulan sampai yang omsetnya 100 miliar per hari. Mau ngambil kopi nggak jadi saya. Sampai shock gitu. 100 miliar per hari. Iya. Ini mau ambil kopi loh saya lo tadi. Gimana? Saya mau ambil kopi lo barusan. Boleh, sekarang minum boleh. Saya minum juga. Iya. Saya mau ngambil santai sampai nge-freeze saya. Iya. Dari 200 juta per bulan sampai 100 miliar per hari. Iya. Ada. Di Indonesia banyak perusahaan seperti itu. Industri apa itu? 100 miliar per hari. Hey. Teman-teman, hey, saya mau manggil Anda nih. Nah, jadi klien kita beragam, ya. Jadi klien kita beragam dari yang kecil sampai yang besar. Kita memang tidak milih klien berdasarkan ukurannya. Mau besar, mau mikro, mau kecil. Kita juga banyak bantu mikro. Bahkan kalau yang mikro itu kita free kan, kita gratis kan. Jadi setiap tahun kita ada membantu 100 pengusaha mikro. Didampingin oleh kita. Free of charge, tidak bayar 1 rupiah pun. Nah, kok ngasih cuma-cuma gitu? Ya itu bagian dari komitmen kita. Karena di dalam bisnis kan kita tidak semata-mata ngejar uang. Ya, jadi dalam salah satu visi saya mendirikan Human Plus, salah satunya adalah ingin mengembangkan agar perusahaan-perusahaan lokal ini bisa menjadi tuan di negara kita sendiri. Keren. Begitu. Nah, jadi menariknya gini Coach Armala. Kalau kita kerucutin ke bisnis mengenai manusia dan seterusnya, gimana caranya nantinya mungkin bisa memanusiakan manusia dan apapun itulah bentuknya. Pengerucutan pembahasan kita adalah nggak melulu mungkin marketing, nggak melulu mungkin keuangan apa segala macam itu. Oke, bagus pilar yang itu, tapi ada pilar yang lainnya yang ternyata kalau saya rasakan lebih dalam gitu ya mengenai operation, management. Itu kompleksitasnya tinggi sekali ya. Nah terus mungkin bahasa mudahnya apa ya yang bisa didapat oleh kawan-kawan kita yang mungkin ekonomi mikro, UKM apa segala macam. Kok bisa-bisanya untuk operation ngurusin uang, itu bisa menjadi mesin buat dapetin cuan yang lebih melimpah dari manusia gitu loh. Target yang bener kah? Kita sering dengar masalah OKR, KPI. Kayaknya rasa-rasanya tinggal ditargetin aja tuh si salesnya, AE-nya apa segala macamnya gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu ya Coach. Betul. Jadi gini, di dalam berbisnis ini kan ada 2 aliran. Aliran yang pertama yang fokus kepada hasil tadi, target, KPI, OKR. Pokoknya omset. Nah, yang kedua, ada yang fokus kepada proses. Nah, ini berbeda pendekatannya. Orang yang fokus kepada hasil dengan orang yang berfokus kepada proses. Tapi kan ujungnya juga cuan kan ya? Betul. Tapi nanti gara-gara perbedaan prinsip ini bisa kemana-mana. Misalnya begini. Saya ketemu dengan beberapa tahun yang lalu ya. Saya ketemu dengan anak Immers. Bisnisnya luar biasa. Kencang sekali. Gitu ya. Tapi saya heran, kok dia bisnisnya besar tapi untungnya tidak seberapa. Padahal omsetnya luar biasa gitu ya. Harusnya kan, saya kan paham kalau bisnis fashion ya yang wajar dapat margin berapa. Bisnis kuliner yang wajar saya kan paham karena kita berada di banyak industri. Nah ini menurut saya ini harusnya bisa ditingkatkan. Selidik punya selidik, ternyata budget iklannya sangat tinggi sekali. Oh iya, Immers anyway, internet marketing ya guys ya, yang iklan buat Sipas, buat Google Ads dan seterusnya. Ini orang, maaf dipotong Coach. Ini orang berarti agensinya kah atau brandnya?
Soalnya biasanya brand-brand itu gandeng Immers. Dia punya brand, dan dia kebetulan anak Immers. Oh, industrinya apa tuh? Minuman bukan? Fashion. Oh, fashion. Oke, lanjut. Ketika saya periksa, ternyata budget iklannya lumayan besar. Ya, waktu itu kalau saya tidak salah 100 juta per hari. Oh, iya sih. Dan dia bilang, itu udah seberapa, karena teman-temannya lebih gila lagi katanya gitu. Betul. Anak Immers ada yang sebulan ngiklan seharga 3 Ferrari. Nah, tahu lah coach pasti kan. Iya. 1 Ferrari, 2 Ferrari itu katanya mereka udah biasa. Cuma tipis banget jadinya berarti ya. Betul. Cara mengakuisisi customer-nya. Saya penasaran kan. Saya productivity spesialis gitu kan. Jadi saya penasaran kok omsetnya gede tapi untungnya tidak sebesar omsetnya, saya bilang. Saya selidiki ternyata biaya akuisisi pelanggannya tinggi sekali. Ini bicara tentang tinggi sekali. Saya pelajari lagi kenapa? Karena ternyata repeat ordernya sedikit. Kenapa repeat ordernya sedikit? Karena banyak yang kecewa. Ujung-ujungnya operation. Kenapa kecewa? Saya pelajari lagi. Ketemu, dia sering komplain. Kenapa komplain? Karena barangnya kurang berkualitas. Salah kirim lah. Macam-macam lah. Nah, waktu itu saya bilang begini, oke, nanti operation saya beresin. Tapi saya mau observasi dulu. Boleh nggak iklannya nggak ngiklan dulu, saya bilang. Oh, kalau saya nggak ngiklan nggak jualan ya. Justru saya pengen tahu. Setelah bernegosiasi, akhirnya dia mau. Hari itu nggak ngiklan, langsung jungkir balik. Penjualannya sangat sedikit. Besoknya mau dibuka lagi, jangan. Saya mau lihat dulu. Sehari observasi udah cukup. Hari kedua tambah menukik, hari ketiga tambah nukik. Tadinya mau 1 minggu, saya jadi nggak tega. Saya bilang, oke deh kamu ngiklan lagi. Saya bilang nggak tega ini, udah 3 hari. Oke. Habis gitu saya bikin status. Yang kemudian status itu bikin heboh dunia maya. Waktu itu saya bikin status. Ternyata anak Immers jago ngiklan, bukan jago bisnis. Kayaknya gue tahu, sempat dapat share-shareannya di grup nih. Oh iya, Anda ya? Iya. Oh iya. Wah, heboh lah dunia persilatan. Iya. Gue baru notice lagi. Para mastah turun. Banyak sekali yang japri saya, menghujat saya bilang, kalau mau adu argumen dengan saya, datang ke kelas saya, kita adu argumen. Saya bilang, saya tidak akan berdebat di media sosial, saya bilang. Coach, izin coach, nanti salah lagi. Ujung-ujungnya jualan kelas. Itu yang tidak saya lakukan. Iya, kan? Nah, dulu mereka memprediksi begitu, paling ujung-ujungnya jualan. Iya kan, misalnya tadi gini, kalau Anda mau adu argumen, silakan datang aja ke kelas saya. Kan pasti kan mikirnya, ujung-ujungnya kita suruh beli kelas. Iya. Salah lagi. Iya, betul. Oke, lanjut. Dan itu yang tidak saya lakukan. Sehingga mereka akhirnya jadi pada penasaran siapa Arma lah gitu kan. Aduh, itu screenshotannya gue dapet lagi coach. Seru banget dulu. Seru. Waduh, yang nyerang saya begitu banyak. Iya. Sampai akhirnya ya banyak juga yang aliran, ada mereka yang bilang itu memang aliran saya yang ngajarin kata dia gitu. Kamu mau apa? Wah, ada yang macam-macam lah. Sampai akhirnya mereka tersadarkan sendiri seiring dengan waktu bahwa apa yang saya katakan itu benar gitu kata mereka gitu. Oke. Nah, itu ya. Nah, jadi dalam berbisnis itu kita bukan itu apa ya? Iklan itu bagian kecil daripada marketing gitu ya. Nah, jadi kita tidak cukup berbisnis hanya mengandalkan satu ilmu saja. Nah, jadi ada empat pilar utama gitu ya, marketing dan sales. Kemudian ada operation, ada finance, dan ada human capital. Itu jadi satu kesatuan. Tidak bisa saya hanya nguasain ini saja gitu. Yang lain masa bodoh, enggak. Gitu. Karena bisnis yang benar itu bisnis yang efektif. Bisa mencapai apa yang kita inginkan dan efisien. Sehingga cuannya bagus gitu. Nah, jadi kata kuncinya efektif. Nah, si anak Immers tadi efektif, tapi tidak efisien. Nah, yang benar adalah yang efektif dan efisien. Saya nemu juga, ada yang sangat efisien, tapi nggak efektif. Nggak bagus juga? Nggak bagus juga. Oke. Gitu. Ini ternyata yang dimaksud sama Teguh Wisnu dan Pak Sukmanya Nabawi Herbal. Oh gitu ya. Karena lu kalau pakai Coach Armala di perusahaan lu, efisiensinya wah luar biasa. Oh gitu ya, alhamdulillah. Pengurangan ya budget-budget yang tak diduga. Ya, apapun itu bentuknya, tidak harus memangkas karyawan ya. Catat teman-teman semua ya. Jadi dengar kata efisien tuh kadang reaktifnya tuh people cost itu enggak seberapa. Iya benar. People cost itu enggak seberapa. Paling 10%, ada yang cuma 5%. Enggak seberapa dampaknya. Yang lain yang kita hajar. Listrik pabrik, packing. Betul.
rapping, aduh Iya, semua deh. iya. Beliau ini, makanya saya panggil di sini. Sebenarnya tujuan saya untuk Anda keramasi perusahaan saya sebenarnya. Iya, oh gitu ya. Baru ke penonton ya. Egois sekali, Derry. Nah, tadi saya baru bicara Ya, 4 lanjut. fungsi dasar ya. Seru-seru nih. Nah, kemudian pelakunya ada tiga nih. Oke. Ada pengusaha, ada manajer, dan ada karyawan. Hmm. Jadi di dalam bisnis, 3 unsur itu harus ada. Jadi teman-teman yang sering menyebut, saya kasih tanda kutip UMKM gitu ya. Iya. Saya agak kurang suka sebenarnya menyebut kata UMKM ini. Kenapa? Udah jadi mindset, udah jadi mental block. Makanya perusahaan banyak yang omsetnya sudah miliaran, udah puluhan ratusan miliar masih menyebut dirinya UMKM karena ada mental block yang keliru. Oke. Nah, itu jadi salah kaprah gitu Oke. ya. Nah, jadi teman-teman yang bisnisnya masih kecil, saya bilang begitu aja lah ya, jangan UMKM takut jadi jadi mental block ya. Teman-teman yang bisnisnya masih kecil, kadang-kadang kan dirangkap semuanya. Ya, dia pemilik bisnis, dia jadi manajer, dia jadi operator. Iya. Sehingga ya bisnisnya berjalan di tempat. Loh iya, karena memang belum bisa gaji karyawan kali, Coach. Salah juga. Ya kan mereka mana ada bisa gaji, makanya dia kan Ya. gini, mindsetnya begini stigmanya. Ya kalau gue pegang semua kan berarti kan gue efisiensi COGS. Nah, itu efisien tapi tidak efektif. Oke. Itu efisien. Saya mau hemat, nggak usah rekrut manajer, nggak usah Iya. rekrut banyak orang. Itu kan cara berpikir efisien. Dan para pengusaha yang masih kecil banyak terjebak di sini. Demi menghemat, saya nggak usah merekrut banyak manajer. Padahal itu konsep yang keliru. Kalau kita mau bisnis, kita harus nyiapin dana. Oke. Ya kalau tidak punya dana, ya jangan berbisnis. Jadi nggak ada tuh istilah bisnis tanpa modal. Nggak ada. Ya bisnis tanpa modal kalau Kecuali reseller sama afiliator kali ya. iya Tapi afiliator juga butuh modal juga. butuh sih. modal. Sekecil apapun butuh Iya, modal. buat lo bangun personal brand, buat lo bangun konten, ujung-ujungnya kan modal juga Iya. ya. Anyway ya. Betul. Di luar yang kompleks ya Iya, maksudnya modalnya iya. ya. Tinggal kita pikirkan dari mana datangnya modal itu kan. Oke. Nah, tapi saya tidak akan berbicara tentang itu. Nah gitu ya. Nah jadi kalau dia seorang pebisnis, saran saya jadi pebisnis ya pebisnis, jadi bisnis saja. Jangan pengen jadi manajer. Karena banyak pebisnis yang juga pengen jadi manajer. Karenanya dia ngelola sendiri bisnis itu. Bagus nih. Padahal dia belum tentu punya kemampuan manajerial. Oke. Misal, Ya. saya bikin bisnis, saya tidak punya pengalaman manajerial, kan harus ada direktur utama di situ, harus ada CEO. Ya udahlah, saya jadi CEO. Padahal dia tidak kompeten, dia nggak punya kemampuan manajerial. So bagaimana mungkin dia bisa jadi seorang CEO yang hebat gitu? Nah makanya, nah ini juga kita perlu belajar. Tadi nyebut gacoan ya. Iya. Nah kita perlu belajar nih sama foundernya, namanya Pak Anton Kurniawan. Beliau itu pebisnis sejati. Jadi dari awal itu beliau udah kepikir bahwa saya satu saat harus keluar. Maksudnya gimana tuh? Coba. Awal mula pertemuan sama Coach Armala dan apa narasi-narasi yang bisa kita pelajari? Waktu di awal pertemuan, salah satunya beliau tanya, Pak Armala, saya kapan bisa keluar dari struktur? Dia bilang. Oke. Saya bilang, Bapak kenapa pengen keluar? Gitu ya. Waktu itu awalnya beliau bilang begini. Ya kalau saya mimpin 50 outlet mungkin masih oke lah. Tapi kalau saya mau mimpin ratusan outlet kayaknya saya tidak punya kemampuan. Waktu itu saya ada sedikit menyombongkan diri sih. Saya bilang, Pak jangan khawatir, saya yang akan memampukan Bapak. Widih. Gitu. Tapi Tapi ternyata itu udah cukup gitu ya. Berapa bulan kemudian dia datang lagi. Pak Armala kapan saya bisa keluar? Saya bilang, kenapa lagi Pak? Saya mau jadi entrepreneur. Saya mau jadi pebisnis. Nah, saya bilang, ini baru benar. Jadi saya bilang waktu itu, Pak, saya masih butuh Bapak 2 tahun lagi ya, Pak. Waktu itu saya bilang begitu. Oke. Ya oke, dia bilang begitu. Ya akhirnya beliau masih terlibat gitu di situ. Nah, sekarang Gacoan sudah punya tim, sudah punya direksi. Dulu belum ada direksi, kita masuk. Manajer sudah lengkap. Nah, jadi beliau sudah memposisikan dirinya sebagai seorang entrepreneur. Dan pebisnis yang benar yang seperti itu. Sementara di luar saya sering ketemu dengan para pebisnis yang bisa jadi dia pengen memimpin bisnisnya seumur dia hidup. Oh, sebentar Coach. Definisi keluar itu adalah dia jadi komisaris kah? Ini biar saya bahasa bumikan bahasa baikan ya. Menjadi komisaris kah? Nggak ada di struktur kah? Cuma terima dividen saja kah? Nggak ngutak-ngatik? Itu kan mirip-mirip tuh. Iya,
Kan kalau ada di struktur berarti dia eksekutif. Oke. Nah, kalau di komisaris dia hanya pengawas Iya. dan advisor. Oke. Nah, jadi dia memposisikan sebagai komisaris. Topinya dia. Tidak lagi menjadi CEO gitu. CEO-nya diserahkan kepada para profesional. Jadi hanya terima dividen, Terima dividen. jadi nggak terima gaji lagi. Kalau komisaris masih tetap gaji. Oh, oke. Kecuali Untuk yang kasus yang yang dapat. kasus ini enggak. Ya kan sebenarnya yang komisaris tetap dapat gaji. Oke. Tetap dapat gaji. Cuman dia benar-benar menempatkan dirinya sebagai seorang business owner. Oh, Dan jadi- ketika saya iya. tanya, apa yang akan Bapak lakukan? Oh, saya punya banyak mimpi. Dan setelah itu benar, dia bikin lagi bisnis yang lain, dia bikin bisnis yang lain. Gitu. Oh. Nah, jadi kan saya tadi ada 3 ya, ada pebisnis, ada manajer, ada karyawan. Nah, pebisnis itu memang begitu. Karakter pebisnis itu kan begini. Ibaratnya bangun rumah. Satu rumah belum selesai, udah pengen bangun rumah yang kedua. Rumah yang kedua belum selesai, pengen bangun rumah yang ketiga. Itu pebisnis. Makanya dia larinya kenceng. Pebisnis yang benar ya, bukan pebisnis dalam tanda kutip ya nanggung, cuman dia punya bisnis tapi ngaku sebagai pebisnis gitu. Oke. Pebisnis yang benar larinya kenceng. Makanya dia selalu bilang, nggak ada orang yang bisa lari secepat saya. Semua pengusaha yang benar pasti akan bilang begitu. Karena memang beda larinya pengusaha dengan larinya manajer, apalagi larinya karyawan. Oke. Dan pebisnis itu kan liar cara berpikirnya, lompat-lompat. Makanya dia tidak suka keteraturan. Ini bertolak belakang dengan bisnis, dengan perusahaan yang harus teratur. Bener lagi. Makanya nggak tepat pebisnis mimpin, karena akan selalu diacak-acak sama dia. Gitu. Jadi pebisnis udah duduk aja sebagai pebisnis. Nah, siapa yang ngerapihin perusahaan? Manajer baru. Manajer itu bicaranya keteraturan. Kalau saya mau bikin produk yang berkualitas, maka prosesnya harus teratur. Kalau saya mau target sekian, prosesnya harus teratur. Jadi manajer bicaranya keteraturan. Oleh karenanya pebisnis yang tidak bisa menempatkan dirinya dengan tepat, pasti berantakan terus bisnisnya. Aduh, gila, gue banyak ketampar di sini. Cakep nih. Jadi gini coach, pebisnis bukan ngatur dalam tanda kutip ya. Jadi artinya bukan berarti dia ke belakang layar terus dia bodoh karena dia nggak ngerti struktur atau seperti apa? Bukan berarti begitu kan? Bukan. Dia memberikan delegasi ya, bukan nanti terlalu tinggi bahasanya. Jadi maaf dipotong. Jadi artinya si pebisnis yang benar adalah dia sebenarnya dia punya gagasan yang luar biasa. Iya. Abis itu dia lempar ke eksekutor. Betul. Ke dirutnya. Betul. Ke manajernya. Direktur lah yang menerjemahkan idenya si pengusaha. Oke. Jadi dua-duanya sebenarnya orang-orang pintar lah ya. Iya. Cuma akhirnya kepintarannya ini si pebisnis mungkin akhirnya jadi ketutup gara-gara dia jadi ikutan eksekusi. Betul. Nah, salahnya di mana? Nah, poin itu. Salahnya adalah Dia punya gagasan kan? Dia menempatkan dirinya sebagai pebisnis, bukan sebagai manajer. Kalau dia duduk sebagai manajer, kan CEO juga manajer kan? Iya. Manajer itu kan ada 3 level, manajer puncak, manajer remaja, manajer lini pertama. Nah, ketika pebisnis menempatkan dirinya tetap sebagai pebisnis, tapi dia ikut cawe-cawe, artinya dia tidak bisa memisahkan itu. Harusnya seorang pebisnis ketika dia pakai baju CEO, maka CEO-nya lah yang bertindak, bukan pebisnisnya lagi. Wah, top. Jadi kita ini kayak bermain peran lah, kayak aktor, kayak artis. Iya. Kalau kadang-kadang jadi bad guy, kadang-kadang jadi good guy. Iya. Nah, jadi kalau kita lagi jadi good guy, jangan berperan jadi bad guy. Kecuali di film yang lain. Film lain kalau udah gitu kan, masa dalam film yang sama kadang-kadang jadi bad guy, jadi good guy, kan nggak bisa. Gue nangkep lagi analoginya. Makanya kalau di sebuah film yang antagonis nggak mungkin keluar dari antagonis. Nggak mungkin. Dan di film itu antagonis terus. Iya. Gitu. Oh, jadi kalau dia punya gagasan dengan kepiawaiannya dia apa segala macam, melihat masa depan, pengennya begini apa segala macamnya. Jadi mungkin ada puzzle yang tadi agak sedikit terpisah, terpotong adalah ketika dia jadi CEO-nya. Kan logikanya sebenarnya simpel ya coach. Ketika dia punya gagasan yang luar biasa, dia masuk ke dalam. Gini lah kali ya, mungkin bahasa sederhana gini ya. Dia di kamar mandi dapat ide. Ya. Dang. Oke, ini bakal pecah.
Dia datang ke perusahaan nih OTW, nyampe perusahaan kan sebenarnya tinggal diterjemahin aja gagasannya. Gue pengen begini, tinggal jalanin apa segala macamnya. Kenapa akhirnya ada mata rantai yang terputus ya? Kan gagasannya sendiri, Coach. Karena dia tidak menguasai managerial skill. Dari sisi? Kan dia hanya punya ide. Idenya harus diterjemahkan. Untuk menerjemahkan itu, dia harus punya kemampuan, harus punya keterampilan yang lain. Bagaimana menurunkan ide itu menjadi sasaran-sasaran yang terukur oleh level di bawahnya. Makanya butuh manajer. Makanya butuh penerjemah. Manajer lah penerjemah itu. Manajer yang benar. Manajer yang benar, bukan manajer abal-abal. Saya menyebutnya manajer kelas dunia itu. Oke. Jadi manajer yang benar yang bisa menerjemahkan idenya entrepreneur, dituangkan, di roll down bahasa saya, diturunkan. Oke. Jadi yang ngawang-ngawang itu diterjemahkan. Oh, dia itu pengennya gini gitu. Ibaratnya gini deh, biar teman-teman mudah. Oke. Saya mau bangun rumah. Iya. Saya cuman bilang, arsitek sini, saya mau bangun rumah dong, pengen saya begini. Kan ngawang-ngawang kan? Iya. Arsitek nangkep itu kan? Iya. Tuangkan konsepnya begini bos, maksudnya enggak kurang ini begini bos, ya udah benar, baru dia buat blueprint. Iya. Nah, blueprint itu dibuat oleh arsitek. Dalam konteks bisnis, manajer lah yang membuat blueprint itu. Oke. Blueprint yang udah ada kasih ke tukang tolong kerjain, maka jadilah. Manajer itu bilang ke karyawannya, karyawan lakukan ini blueprintnya, kamu jangan banyak tanya, lakukan aja sesuai ini, maka keinginan owner akan terwujud. Itu bicara tentang keidealan begitu. Cakep. Artinya udah makin ngerucut nih. Dari dirut, dari CEO-nya, begitu dia punya gagasan, dia pebisnis, dia juga CEO juga, dia punya gagasan, mata rantainya terputus tuh berarti kan mungkin kalau keukur ya langsung aja terjemahan ke karyawan. Nah, itu keplesetnya di sisi apanya itu kemampuannya itu. Ketika misal saya pebisnis, saya punya ide, saya bisa menerjemahkan sehingga yang saya terjemahkan itu dipahami oleh level-level di bawah saya, berarti dia benar. Karena saya sudah menempatkan sebagai manajer, tidak lagi menempatkan sebagai pebisnis. Makanya Steve Jobs pun butuh Tim Cook ya saat itu ya. Dia mundur ke belakang, terlepas ada konspirasinya katanya Steve Jobs-nya ditendang sama Tim Cook itu sendiri gitu ya, sama CEO-nya sendiri anyway. Tapi nggak peduli sih, ngapain ngurusin begituan. Tapi kayaknya dia udah di level itu, ya gue ke belakang, dia panggil Tim Cook gitu kan. Kayak begitu-begitu, dan itu banyak terjadi di perusahaan-perusahaan besar ya. Betul, memang begitu. Oh, gue nangkep nih. Ada nggak tapi yang pebisnis, dia juga ikut-ikutan jadi CEO, manajer utama, tapi clear. Berapa persentasenya? Ada, banyak. Banyak ya? Banyak. Pengertian banyak itu ada 2 strategi yang bisa kita mainkan. Yang pertama, dia tetap jadi CEO, dia tidak punya kemampuan manajerial, tapi dia punya orang-orang yang hebat, yang kompeten. Oke. Ibaratnya gini, saya presiden, saya punya perdana menteri. Perdana menteri inilah yang kita andalkan. Pinternya presidennya tidak harus hebat, tapi perdana menterinya yang harus hebat. Kalau di perusahaan itu manajer berarti? Iya, betul. Kalau di perusahaan itu berarti manajer. Kalau dia tidak punya kemampuan itu. Tapi kalau dia punya kemampuan, bisa. Tapi ketika dia masuk ke sana, baju yang dipakai adalah baju manajer. Saya CEO, bukan business owner. Dan dia akan berpikir, bertindak seperti seorang CEO profesional. Gitu. Makin kebuka guys. Hati-hati ya tentang stigma CEO bukan manajer, CEO juga manajer. Saya jadi makin dapat nih, CEO pun juga harusnya manajer ya. CEO manajer. Nah, yang lebih parah lagi, dia ngaku CEO tapi tidak mau belajar. Kadang-kadang dia mau belajar yang judulnya ada CEO. Tetapi pelatihan, buku yang nggak ada judulnya CEO, dia nggak mau pelajari. Oh, itu yang repot. Padahal namanya belajar kan harus mulai dari bawah kan? Iya. Kita mau masuk perguruan tinggi kalau punya ijazah SMA. Kita bisa masuk SMA kalau punya ijazah SMP. Kita nggak lulus SD bisa masuk ke universitas. Gimana? Nah, gimana caranya? Saya belum pernah jadi supervisor, belum pernah jadi manajer, nggak punya kemampuan, bisa jadi CEO yang hebat. Enggak. Nah, mau belajar. Belajarnya dari bawah dulu. Makanya saya sering dapat keluhan dari teman-teman para CEO. Pak, saya belajar ke si A, belajar buku ini. Kok kayaknya ngawang-ngawang ya? Sebenarnya bukan ngawang-ngawang. Itu memang konsumnya CEO. Masalahnya dia belum punya fondasi.
Dia belum punya pondasi, dikasih ilmu tingkat tinggi yang ngawang-ngawang ilmunya. Jadi belajar dulu, ibaratnya belajar karate dari sabuk putih dulu, sabuk kuning, hijau. Nanti disuruh tarung, udah bisa, udah nguasain jurus gitu. Ini jurusnya belum bisa, suruh langsung tarung ya, nggak repot. Jadi ngawang-ngawang ilmunya. Boleh saya tebak coach, berarti artinya Pak siapa tadi Pak Panton. Pak Anton. Tipenya kan dari dua ya. Iya. Dengan segala hormat. Pak Anton berarti tipenya yang dia pengen ke belakang karena tipe pebisnis yang CEO-nya bukan manajer. Iya dong. Apa salah saya? Yang CEO dianya. Enggak. Saya ngambil contoh dia karena beliau itu cukup lengkap ya. Oh, wow. Misalnya begini. Coba contoh yang lainnya yang cara berpikir beliau itu simple. Ketika dia tidak menguasai satu bidang, maka dia panggil konsultan yang ahli di bidang tersebut. Oh, itu cara kerja yang benar. Pebisnis yang benar itu begitu. Kan di Islam juga diajarkan kan? Ya, serahkan sama ahlinya. Nah, itu yang dia lakukan begitu. Itu salah satu kenapa saya dipanggil masuk juga karena dia merasa lemah di situ. Malah saya lemah di sini, masuk ke situ, kuatkan di situ gitu. Nah, begitu. Nah, jadi dia memahami konsep ini dengan baik. Ketika dia lemah, panggil konsultan, suruh beresin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memang lemah di situ. Berarti ada 3 dong coach. Kalau saya salah. Yang pertama, kita runut ya guys. Ini catatan lu kayaknya bakal banyak banget deh. Di kepala gue juga kayaknya tolong ntar masukin ChatGPT jadi catatan ya. Kan saya juga sebenarnya sejujurnya begitu ada syuting juga saya juga jarang untuk nontonin versi lengkapnya yang sebenarnya saya pengen pelajari di situ ya. Anyway lah. Jadi ada 3 dong coach. Yang pertama adalah tipe pebisnis murni ya. Dia tidak punya baju manajer sehingga harusnya jangan jadi CEO. Yang kedua adalah pebisnis yang dia juga paham tentang memanajerialkan sebuah perusahaannya, makanya dia nggak apa-apa dia jadi CEO. Nah yang ketiga, pebisnis yang mungkin dia ngerti atau mungkin punya di keduanya gitu ya. Kadang gua nggak bisa hal-hal tertentu memanage apapun itu gitu kan. Jadi sehingga gua kayak aku ke belakang aja deh, tapi suatu sisi aku bisa nih. Daripada nanggung mending aku serahin nama ahlinya aja. Mungkin begitu kali coach ya. Betul. Ya, kalau mau di breakdown bisa jadi 3. Bisa jadi 3. Jadi 3 tuh kayak hybrid gitu loh. Jadi hal tertentu gue jadi CEO pas pakai baju, gue ngerti nih, jalan. Tapi hal tertentu pas gue mau pakai baju CEO, enggak deh gue alergi, gue nggak ngerti yang gitu tuh. Gue serahin aja deh sama CEO yang satu lagi deh, nggak tahu lah siapa misalnya gitu ya. Wah. Saya yang kayaknya mungkin saya coba ambil yang nggak tahu tadi, yang nggak bisa pakai baju manajer atau yang bisa amfibi di hybrid kayaknya nih. Terpulang. Ya. Kayaknya saya pribadi begitu. Nah itulah kenapa di dalam konsep organization development ada pembagian, ada marketing, ada sales, ada operation, ada finance. Karena sangat langka orang yang bisa sangat menguasai di semua bidang itu. Coach, kalau gini gimana coach? Maksudnya nih agak narsis sedikit ya. Agak narsis tapi sebenarnya ini adalah kelemahan saya sebetulnya. Yaitu insya Allah saya punya gagasan bang bung. Ya teman-teman saya, sahabat-sahabat saya tahu lah ya. Nah cuma suatu sisi ketika bukan berarti nggak apresiasi manajer saya gitu ya. Bukan nggak berarti apresiasi karyawan saya. Kayak ada terputusnya informasi sehingga kayak kok gini sih jadinya gitu ya. Nah maksud saya adalah ini apa nih gaya-gaya unik seperti apa? Kok bisa akhirnya ketemu seperti ini? Apakah dengan segala kasar perkataan saya, mohon maaf, ganti manajernya, atau ada yang bilang juga katanya salah leadernya karena lu nggak bisa mentransformasi knowledge lo ini ke bawah apa segala macamnya bla bla bla. Ini jadi pembahasan lebih kerucut dari sisi yang lain lagi nih, tambahan lagi nih. Nggak apa-apa coach, saya bikin punya banyak PR nih dari pertanyaan saya nih. Ada juga loh yang bilang kayak gitu. Salah leadernya. Banyak sekarang kan gini. Era FYP itu macam-macam tuh, motivator tuh. Yang di atas itu kan hanya pembuat kebijakan. Jadi dia tidak harus tahu detail. Tidak harus. Jadi kalau ini salah yang di atas, enggak juga. Ya.
Oke. Kenapa kamu nggak ngajarin? Ya memang kalau saya nggak bisa, apa yang mau saya ajarin? Kan begitu. Jadi Anda termasuk yang nggak setuju bahwa perusahaan mandek kan ada, pernah tahu Coach ya, tapi istilah kayak gitu ya. Iya. Banyak lah, nggak usah sebut namanya lah. Pokoknya 100% perusahaan nggak maju, salah CEO-nya, salah pebisnisnya. Kenapa dia nggak bisa punya ilmu leadership yang baik dan benar, nurunin ke bawahnya? Kenapa Anda nggak bisa transfer knowledge yang benar? Ada tuh yang kubu-kubu begitu. Iya. Intinya ya. Pebisnis yang hebat itu bisa memilih orang yang tepat. Nah, itu yang gue setuju sebenarnya. Itu kata kuncinya. FVP, jadi pebisnis nggak. Saya keluar jalur sebentar. Oke. Saya punya 50 konsultan di Human Plus yang kerjaannya memang mendampingi pebisnis. Ya, tahu. Konsultan saya kurang hebat apa? Pendidikannya tinggi, pengalamannya jam terbangnya, otaknya encer-encer karena kita ada tes IQ segala macam. Mereka itu kadang-kadang bertanya kepada saya, Pak, saya kadang-kadang bingung Pak dengan para pengusaha ini Pak. Kita dampingin pengusaha apa? SMP aja nggak tamat Pak, tapi kok bisnisnya bisa gede ya Pak? Pak, ini saya ketemu dengan ini Pak. Aduh, ini yang gini aja nggak ngerti Pak, tapi kok punya bisnis yang hebat Pak. Coba. Kalau ukurannya harus pebisnis hebat. Enggak juga. Oke. Bahkan mungkin lebih dari 50% pebisnis itu enggak hebat-hebat amat. Biasa-biasa saja. Tapi dia bisa milih orang. Kalau dia tidak punya orang, dia ngundang konsultan. Jadi sebenarnya konsultan itu akan gulung tikar kalau manajer di Indonesia sudah hebat semua. Konsultan gak akan laku. Wah, bagus banget. Lo kalau ngerti nih bagus banget guys. Iya, serius saya. Di kepala saya banyak sekali kisah-kisah karena saya banyak ketemu sama orang ya, Coach. Jadi tiba-tiba saya diajak lah ke perusahaannya dia gitu ya. Besar, perputarannya juga besar gitu kan, 3 digit miliar gitu per tahunnya. Mainlah kami ke perusahaan beliau gitu. Diajak room tour apa segala macamnya. Kalau tidak salah waktu itu di daerah nggak usah sebut lah. Terus saya naik lantai 1 begini gitu lah. Lantai kedua begini, lantai ketiga begini. Sampailah di obrolan yang saya pengen bertanya lebih dalam gitu. Terkait hal-hal yang saya interest. Pak, ini begini. Kok bisa begini ya? Bentar Der. Panggil. Coba nih. Bang Dery nih begini menanya. Coba. Dang. Oke. Pertama saya belum ngeh tuh. Oke, siap. Makasih Mas. Salam kenal. Wah, Bang, saya sering nonton podcast. Siap. Udahlah, seru-seruan lah. Foto lah, bla bla bla. Jalan lagi kami sampai di divisi yang berikutnya. Ini divisi ini. Lintas lah ya. Dari divisi sebelumnya. Bang, dang. Muncullah saya satu hal yang pengen saya pelajari gitu ya. Pak, kenapa Bapak pakai begini ya? Kenapa nggak pakai model bisnis yang begini seperti yang dilakukan oleh brand ini? Gitu. Oh, bentar Der. Coba nih. Ya. Bang Dery nanya. Dan itu sampailah cerita ke divisi yang kelima, keenam, begitu mulu polanya. Ya. Makin ngerti dong saya makin belakang. Saya bilang sama hati saya sendiri, udah nyampe ke F kali itu mungkin dipanggil tuh orangnya. Iya. Ini owner. Sebenarnya tahu apa sih? Iya. Muncullah satu setan-setan di kepala saya. Jangan-jangan tindak pidana pencucian uang. Ngerti maksud saya kan? Ya. Ini orang sebenarnya nggak ngerti apa-apa, tapi kok bisa begini ya perusahaannya ya? Betul. Ini orang cuci uang apa gimana saya? Akhirnya ya sudah, selesai di ujung. Saya penasaran sama Anda. Nanti suatu saat saya akan balik lagi ya. Nah, maksud saya adalah gue coba pelajari dulu deh. Ini orang kok bisa begini sih gitu ya. Pisahlah kami. Singkat cerita, saya mikir di rumah gitu. Ini orang nggak mungkin juga sih pencucian uang. Kalau nggak udah habis nih perusahaannya dari kapan tahu. Oh, jangan-jangan ada yang saya nggak tahu nih. Tentang apa. Jujur, puzzle saya cuma mentok di leadership. Belum tahu sedalam kayak yang tadi barusan saya ngobrol sama Coach Charmal. Oh, ini yang namanya kata motivator FVP. Bahwa kalau perusahaan jalan sebenarnya ilmu leadershipnya harus oke, nggak perlu dia tahu semuanya. Ternyata yang lebih tinggi daripada leadership ya. Betul. Kan, itu kali Coach. Apa yang Anda bisa simpulkan dari pertemuan saya sama orang tersebut? Iya. Jadi betul seperti yang tadi saya sampaikan. Dia bisa milih orang. Dia bisa milih orang yang punya kemampuan dan
berada di tempat yang tepat. Saya sering melihat begini. Banyak sebenarnya bisnis yang berpotensi ditingkatkan bahkan ribuan kali dari ukurannya saat ini. Oke. Tapi seringkali terhambat oleh bisnis ownernya. Nah, itu tidak terjadi dengan case yang tadi Bang Dery sampaikan. Oke. Jadi bukan bodoh ya? Maaf bukan ya. Bodoh, bukan. Oh, oke. Kadang-kadang ada orang yang membatasi bahwa misal dia tidak gampang percaya kepada orang lain. Yang mimpin bisnis harus keluarga inti, harus anak, harus adik, harus itu. Itu kan menghambat sebenarnya gitu kan. Nah, jadi aspek-aspek seperti itu yang seringkali menghalangi kesempatan yang seharusnya bisa ditingkatkan gitu. Oh, memang yang dia panggil A, B, C, D sampai F itu tuh memang level mana, ada yang direkturnya, ada yang manajer seniornya. Begitu-begitu, Pak Coach. Oh, wow. Nah, ketika saya manggil, saya taruh direktur ini karena dia adik saya, karena ponakan saya, karena ini, wah udah wassalam bisnisnya. Ngerti saya. Nah, itu. Oke. Berbicara mengenai seperti itu berarti hati-hati subjektivitas dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau belajar sebenarnya bisa langsung hubungi 0811199395 nih kayaknya ya. Oh iya. Nah, itu ada pelatihan atau training ya. Agendanya bisa teman-teman lihat aja, cek aja, saya berikan link-link di bawah ini untuk belajar langsung sama Coach Armala. Dalam hal ini artinya mengenai perusahaan atau mungkin pebisnis. Anda ada di kubu mana, Coach Armala? Antara pewaris sama perintis? Ini lagi rame kemarin. Oh, ya udah lewat sih, tapi seru aja. Saya pengen tahu pandangan Anda. Antara perintis dengan pewaris. Tapi pewaris jalan bisnisnya. Perintis juga ada yang jalan bisnisnya. Tapi sementara kan nggak boleh naruh adik, kakak, ipar gitu kan. Nggak boleh katanya. Nah, ini saya punya case yang bagus ini. Oke. Satu kali saya diundang oleh seorang saudagar. Ya, saudagar dari Minang. Bisnisnya sudah sangat besar, triliun gitu ya. Dia mengundang saya dengan satu misi. Pak Armala, tolong latih anak saya untuk memimpin perusahaan ini. Terus saya tanya balik, kenapa harus anak Bapak? Bingung dia dikasih pertanyaan saya. Gak bisa jawab dia. Dia akhirnya cuma bilang, ya kalau bisa anak saya lah, jangan orang lain. Masa saya sudah susah payah bangun bisnis gede ini, orang lain yang memimpin. Terus saya tanya lagi, oke. Pak, bagaimana kalau anak Bapak tidak mampu? Tambah bingung lagi dia. Justru karena itulah saya ngundang Pak Armala. Iya Pak, kalau saya latih dia, ternyata dia tidak mampu. Bagaimana? Bingung. Jadi saran Pak Armala gimana? Oke. Terus saya bilang begini. Saya bilang, Pak Haji, kalau memang anak kita tidak mampu, jangan dipaksakan. Jangan sampai bisnis yang sudah susah payah dibangun oleh Pak Haji, nanti dihancurkan oleh anak cucunya. Kan ada istilah kutukan anak ketiga. Generasi ketiga. Saya bilang jangan sampai begitu. Sebelum itu terjadi, maka cara berpikir kita dulu harus benar. Oh gitu ya. Ya udah, tapi saran Pak Armala gimana? Saya bilang ya sudah begini aja. Pak Haji ada orang-orang kepercayaan enggak? Oh ada. Siapa saja? Oh dia ngelis tuh, ada belasan orang. Sekarang ya udah gini aja Pak Haji. Yang belasan orang ini akan saya latih bareng-bareng. Nanti saya akan pilih satu di antara 11 itu. Tapi Pak Haji harus siap kalau yang terpilih bukan anaknya Pak Haji. Ini bagus banget. Ya ampun ceritanya. Wah, gundah gulana lah dia. Wah, dibikin gak bisa tidur sama saya gitu kan. Tapi dia, kalau bisa anak saya Pak Armala. Iya kalau bisa. Kalau enggak bisa. Tetap ngeyel Anda ya. Pak Haji, Assalamualaikum. Oke lah, saya nurut sama Pak Armala. Pak Haji, ada satu pertanyaan lagi. Kalau dari belasan orang yang sudah saya latih, ternyata masih ada yang enggak kompeten, gimana menurut Pak Haji? Pusing lagi dia. Apakah mungkin terjadi? Mungkin. Karena nggak ada jaminan, saya bilang. Nggak ada jaminan. Kalau saya mungkin ngasih ilmu yang sama, ngasih materi yang sama, tapi keberhasilannya kan ada di dia, bukan di saya bilang begitu. Seberapa dia punya motivasi yang tinggi, seberapa dia serius belajar ini, macam-macam. Terus dia bilang, ya kalau begitu saya serahkan sama Pak Armala.
Nah, nyerah juga ya. ketika pola pikirnya sudah benar, baru saya mau masuk. Oh, oke. Karena kalau pola pikirnya Ya, harus ya. anak, harus anak, saya tidak berhasil merubah mindset beliau. Teori gelas kosong. Iya, kalau masih ada Iya. kotoran-kotoran, masih mindsetnya Iya. nggak bener, di situ-situ lagi tuh Iya. pas itu. Jadi tidak ada lagi antara perintis dengan pewaris. Anda di kubu itu ya, rame lagi ntar ya. Iya, jadi ya pewarisnya kita bikin kompeten. Oke. Nah, kalau sudah kompeten pewarisnya, ya udah tidak perlu khawatir lagi. Ini saya punya kasus lagi yang lain. Saya banyak kasus. Gak ini, Bang apa-apa, Dery. justru ini kita belajar. Maksudnya gini, banyak yang kita nggak lihat sebetulnya. Ada Iya, kasus lain gini. Pengusaha besar, tidak terlalu besar lah, ini menengah. Anaknya dia sekolahin ke Amerika untuk belajar, sekolah. Terus temannya ceritalah, wah, anak saya pulang dari Amerika suruh mimpin perusahaan. Waduh, benar-benar diacak-acak. Sekarang kolab pabrik saya, dia bilang, perusahaan saya. Lah, jadi hati-hati nanti kalau dipimpin oleh anakmu ya, jangan seperti perusahaan saya. Oh, disamaratakan. Masuklah ke kepalanya dia. Anaknya pulang. Kamu udah bisa mimpin perusahaan ini. Nah, gitu amat. Iya, dikasihlah ke profesional yang mimpin perusahaan, anaknya berontak. Wah, bokap gua nggak percaya sama gua. Oh, Gitu. Gua di sana udah lulus, magang dulu, belajar bekerja dulu 2 tahun di perusahaan Amerika di Amerika. Begitu balik siap mimpin, dianggap belum mampu. Wah, ributlah sama orang tuanya ini. Sampai akhirnya saya menjadi penjembatan di antara 2 orang ini. Oke, Pak, saya akan latih ya. Terus saya latih lah. 6 bulan saya lapor. Pak, anak Bapak udah bisa mimpin perusahaan ini. Belum, Pak Armala. Loh, kenapa belum? Intinya, karena kalau saya ceritain terlalu banyak, intinya, dia mengharapkan anaknya harus sehebat dia, minimal. oh oke. Saya bilang, mana bisa disamakan? Oke. Gitu ya, jadi sampai kapanpun gak akan berhasil. Oke. Pak Armala tolong didik lagi. Pokoknya minimal dia harus lebih baik dari saya. Minimal sama, lebih baik, itu yang saya harapkan. Jadi dia membandingkan di anaknya dengan dia. Dia bandingannya apple to apple begitu. Ya sudah, saya latih lagi. 3 bulan kemudian saya sodorkan lagi, bilang, belum siap Armala. Sampai akhirnya saya terpaksa sekali. Saya kan behavior change specialist. Jadi punya kemampuan bagaimana merubah perilaku orang. Ngeri. Nah, akhirnya saya bilang begini, Pak, mohon maaf banget. Ya, saya misal, kalau Bapak menyerahkan kepada anak Bapak, apa yang Bapak khawatirkan? Wah, saya khawatir kalau nanti saya serahkan kepada dia, nanti dia ngacak-ngacak, perusahaannya kolaps seperti bisnisnya teman saya. Dia bilang begitu. Saya bilang, bukankah itu bagus? Karena Bapak masih ada, saya bilang. Jadi kalau dia ngacak-ngacak mau collab, ada Bapak bisa tolongin. Oh, paham. Tapi kalau nanti Pak, mohon maaf banget, Bapak sudah tidak ada. Dia ngacak-ngacak, siapa yang bisa nolongin? Aduh. Mikir dia. Iya. Bener, Pak Armala. Oke, kalau begitu minggu ini kita ke notaris katanya. Wah, langsung deal-dealan. Habis gitu saya lapor lah sama anaknya. Bro, minggu depan kamu jadi CEO. Wah, dia langsung meluk saya. Pak Armala, seumur hidup saya tidak akan melupakan Pak Armala katanya. Wah, ini bagus banget lagi. Aduh. Jadi case saya itu banyak. Iya. Jadi saya kayak pengalaman dengan ini seperti Siap. itu. Ya, Anda jam terbangnya juga sudah lama ya. Zaman saya SD Anda udah bina perusahaan. Coach, tapi yang saya dapat simpulnya adalah artinya yang namanya dunia usaha, yang namanya apa segala macamnya kan ada sudut pandangnya di dalam atau di luar. Iya. Makanya serahin sama konsultan, serahin sama ini apa segala macamnya. Yang saya bikin penasaran sebenarnya adalah apa yang Anda latih itu. Ya terlepas dari teman-teman bisa ikutan aja nanti trainingnya sama Coach Armala. Tapi behavior change specialist lah. Jadi latihan apa sebenarnya harus dia dihadapi oleh para CEO? Kayaknya gue orang yang nanti akan paling depan di training Anda kayaknya. Ujung-ujungnya orang.
Bisnis apapun ujung-ujungnya orang. Ujung-ujungnya orang. Jadi yang Anda latih adalah apa? HR, people development atau apa sih? Bukan. Gini. Saya kiblatnya memang Jepang gitu ya. Salah satu yang saya jadikan rujukan itu kan Toyota. Toyota bilang begini. Tugas utama kita membangun bisnis adalah membangun orang. Hebatkan dulu orang-orangnya. Kalau orang-orang kita sudah hebat, maka kita akan bisa membuat produk-produk yang hebat. Sebelum orangnya hebat, kita tidak akan bisa membuat produk yang hebat, kita tidak bisa menjadikan perusahaan hebat. Nah, gitu ya. Kemudian Jack Welch juga bilang begini, kembangkan orang-orangmu, biarkan orang-orangmu yang mengembangkan bisnismu. Jadi bisnis apapun setelah saya pelajari ujung-ujungnya orang. Makanya saya mendirikan Human Plus. Karena ujung-ujungnya orang. Karena ujung-ujungnya human. Iya betul. Dan jadi manusia yang plus segalanya, human plus. Keren. Dan apa yang saya latih ada 2 saja sebenarnya. Ya, yang saya latih itu ada 2. Yang pertama adalah leadership dan yang kedua adalah manajerial. Saya sederhanakan lagi. Dalam bisnis itu kan ada 2 yang harus kita kelola. Kalau orang sih bukan kita kelola, kita pimpin lah. Yang pertama leadership bicara tentang kemampuan kita memimpin. Kenapa begitu? Karena manajer itu bekerja melalui orang lain. Bukan bekerja sendiri, seorang diri. Ya, karena itu kita harus punya kemampuan bagaimana melatih orang lain agar dia kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, ini bicara tentang leadership. Nah, yang kedua, bicara tentang manajerial itu bicara tentang kemampuan mengelola. Memimpin orang dan mengelola. Apa yang dikelola? Mengelola itu mengelola pekerjaan dan mengelola sumber daya. Ya. Pekerjaan itu apa? Mulai dari tadi menyusun goal, punya mimpi-mimpi, bagaimana menerjemahkan ini menjadi sasaran-sasaran yang bisa diukur. Apakah ini cukup? Belum. Harus punya kemampuan merencanakan dengan baik. Ya, karena kalau goal saja, mimpi saja tidak cukup. Saya pengen punya sekian outlet, saya pengen omset sekian. Itu mimpi, itu sasaran. Visi. Ya, bikin sasaran, bikin perencanaan. Bagaimana cara saya mencapai itu? Dan kemampuan membuat perencanaan itu salah satu indikator kehebatan seorang manajer. Jadi kalau manajer tidak punya kemampuan membuat perencanaan, 0. Nah, di sini saya ngukur. Dia CEO, dia manajer media atau manajer lini pertama, seberapa jauh dia mampu membuat perencanaan. Si CEO itu harus bisa mikir 5 tahun ke depan. Jadi jangka panjang. Jadi sebelum sesuatu terjadi itu sudah dibayangkan oleh dia. Kalau manajer cukup bisa berpikir 1 bulan sampai 12 bulan. Kalau supervisor cukup bisa mikir 1 minggu sampai 1 bulan ke depan. Nah, itu jadi beda gradingnya. Nah, banyak orang jadi CEO, boro-boro mikir 5 tahun, mikir 1 minggu, mikir 1 hari aja nggak bisa. Gitu. Jadi harus kebayang. Gitu ya. Bang Dery suka naik gunung nggak? Anggaplah belum pernah naik gunung, anggap. Memang itu memang betul. belum pernah. Memang belum pernah. Kalau saya ajak naik ke gunung, kira-kira apa yang terjadi? Wah, ya. Hambatan apa yang akan ditemuin? Belum kebayang. Ya karena saya belum pernah naik gunung. Nah, asli ini terus terang aja. Seseorang yang bisa membuat perencanaan itu sudah bisa memperkirakan ada potensi persoalan apa kalau saya mau naik ke gunung. Jadi saya kalau mau bawa perusahaan ini dari sekarang 5 tahun lagi ke sini, ada potensi persoalan apa? Ini saya petakan. Ada kesempatan apa? Ada peluang apa? Saya petakan. Jadi roadmap-nya ini 5 tahun. Jadi kayak kita bikin Google Map. Tak. Keren. Begitu start, udah pasti 5 tahun ke depan nyampe. Karena perencanaan. Itu manajer yang hebat. Contohnya pas banget lagi. Kok Anda bisa tahu ya? Apakah muka-muka saya kayaknya nggak ada muka-muka anak gunung sekali. Kok bisa bagus ya Anda bisa ngebaca langsung ya? Nah. Kalau contoh yang lainnya mungkin saya jawab pernah. Salah juga. Tapi bener loh itu. Obstacle-nya, bottleneck-nya. Kan karena kalau sekarang misalnya tadi saya sambungin dengan analogi naik gunung tadi ya. Iya. Jujur seumur hidup saya belum pernah naik gunung. 1. Yang kedua mungkin ya anyway lah ya. Emang saya juga nggak into ke sana. Tapi begitu suruh, yuk besok naik gunung. Bingung gue, bawa apaan aja? Paling autan. Ya. Padahal nggak sereceh autan juga ya.
Seorang perencana yang hebat sudah memperkirakan, oh kalau saya naik gunung mungkin kedinginan, mungkin kehausan, mungkin kelaparan, mungkin tersesat, mungkin ketemu binatang buas. Berapa air yang nanti akan dibawa, mungkin berapa kilo nanti kehabisan airnya. Itu orang-orang udah naik gunung udah pada tahu semua tuh. Saya bingung, mungkin 1 tumbler doang kali, ibaratnya gitu kan. Betul. Apakah itu cukup? Belum. Yang ketiga, kemampuan mengeksekusi apa yang direncanakan. Nah, ini nih yang mahal nih. Setelah direncanakan semua, eksekusi. Kadang-kadang di dalam mengeksekusi ini tidak semulus seperti yang direncanakan di atas kertas. Makanya kita harus punya kemampuan memecahkan persoalan. Jadi ada hambatan apapun bisa kita bereskan. Nah, ilmu-ilmu inilah yang saya ajarkan kepada para manajer. Di Human Plus Institute. Di Human Plus Institute itu. Waduh, total berapa tadi? 5 member berapa? 50.000 lebih. 50.000 terdekat di hari? Next week, 2 minggu lagi ya dari sekarang. Mepet juga, ini tayang kapan nih? Kita tiap bulan ada. Oh, tiap bulan ada? Kita tiap bulan ada. Saya yang umroh di November, jangan ngomong Oktober kayaknya ya. Udah ini padat mungkin November tuh bisa tuh. Silakan. Kita insya Allah tiap bulan ada. Siap. Karena bareng-bareng kita belajar teman-teman. Ya. Di mana lokasi biasanya, Coach? Kita punya training center di kampung halaman saya di Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, Jawa Barat. Jadi kita ke sana semua. Ke sana semua. Oh. Dan satu package. Pendaftaran sudah termasuk menginap, jadi nggak usah kemana-mana. Oh, asik lagi. Kuningan, Jawa Barat. Kuningan masuknya termasuk dingin nggak sih? Dingin. Iya kan ya? Dingin. Masuknya dibanding untuk ukuran perbandingan Jakarta ya maksudnya ya? Dingin. Wih, cakep. Oh ini ya 2 Oktober sampai 3 Oktober. Iya. Terus berapa hari, Coach? Kalau WCM, How to be the World Class Manager itu 3 hari. Oke. Yang lain-lain banyak, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 hari tergantung topiknya. Gitu. Tapi yang favorit itu biasanya WCM, BFS sama 4DM. Itu yang tadi saya ceritakan, melatih bagaimana memimpin orang lain, bagaimana mengelola pekerjaan, itu ada di 3 pelatihan itu. Yang lain itu pendalamannya. Mantep. Begitu. Nggak heran makanya nggak usah saya sebut lah nama-namanya orang-orang tersebut lah. Para mentor-mentor, para motivator-motivator, praktisi, konten kreator. Itu setiap ketemu saya gitu kan. Iya. Pasti bilang bahwa begitu Coach Harman lu kenal. Guru saya. Semua ngomongnya begitu. Makanya biaya marketing saya 0. CAC-nya 0 ya. Nggak ke immerse dong. Ya, balik lagi. Customer aku mengakuisisi cost-nya 0 ya. Oh, siap. Untuk detailnya mungkin teman-teman bisa dicek aja di bawah. Mungkin Coach, ini sebenarnya panjang banget ya. Nanti kita lihat respon dari yang part 1 ini. Ya. Kita lihat kalau memang bersambung kayaknya harus ya kita baca-bacain komen. Teman-teman punya keresahan bisnis apa, coba teman-teman komen aja di bawah. Nanti tim saya akan ngecek. Begitu sangat mayoritas dengan permasalahan yang sama, izin Coach, nanti mungkin Coach saya undang lagi kayaknya. Dengan senang hati. Iya dong, iya kan. Tapi ngatur waktunya kayak kemarin ya, jangan mepet-mepet. 1 bulan sebelumnya. Dan 1 bulan sebelumnya. Pantesan kemarin mungkin kena reschedule. Pantesan kita tanda kutip gagal-gagal terus. Sebenarnya permintaannya udah lama dan saya pribadi pun juga saya pengen konsul udah lama. Cuma mungkin waktunya ini belum ketemu ya. Iya. Iya kan, karena Anda setiap hari aktivitasnya berarti akan keliling ya. Saya masih muter, masih mengunjungi banyak klien. Mungkin 5 besar perusahaan yang Anda bantu nih Coach, yang memang perputarannya udah di atas 3 digit miliar ya. Wah, atau T aja kali ya, kayaknya kecil banget 3 digit miliar ya kayaknya. T aja nggak usah sebutin nama brandnya. Iya, yang T-nya itu 5 besar tuh industrinya. Saya nggak tahu Anda mau nyebutin nama brandnya untuk memantik kita semua, akhirnya menjadi reaktif. Jadi, wah kita bisa nih gitu. Ada beberapa klien yang selain gacoan ya? Ya, ada beberapa klien yang agak keberatan kalau menyebut angka gitu ya. Berarti brandnya boleh? Biar proven juga teman-teman, barangkali ada yang mau tahu. Iya, tapi yang omsetnya sudah besar yang kita bantu, gacoan salah satunya gitu ya. Beningnya Dokter Oki. Oh ya, tahu. Kita bantu juga. Pantesan Dokter Oki beli rumah di bundaran kawasan mewah. Yang itu kan tahu kan? Iya. Tahu ya? Iya. Gede banget lagi rumahnya. Iya, betul. Oke. Kemudian siapa lagi ya?
Cik Christine Ali. Christine Ali, Ya, itu apa? kita bantu 101 juga. apa? Eh, 101 tuh beliau bukan sih? Iya, betul. Jadi salah satu unitnya lah ya. Salah satu unitnya. Oke, terus? Siapa lagi ya yang besar-besar? Atau mungkin kalau nama-nama besar udah familiar ya. Ada misalnya ada Mayora, gitu ya. Mayora juga klien kita. Oke. Kemudian tadi yang saya sebut omsetnya 100 miliar per hari itu pabrik gula terbesar nomor 2 di Indonesia. Kayak gue tahu tuh. Ternyata pabrik gula tuh saya udah duga nih 100 miliar per hari. Apa lagi mikirnya nih? FMCG kah? Perputarannya cepat, kita mikirnya berkali-kali. Oke lah, sebut juga. Oke, terus? Banyak gitu ya. Oh, wow. Nah, jadi ada klien-klien yang memang minta, Pak Armala kan sering nyebut-nyebut nama klien, nama kita sebut dong. Nah, kita sering sebut. Boleh, sebut aja juga. Ada yang yang semua banget. Ada yang tidak mau disebut juga banyak. Jangan. Kalau ada non-disclosure agreement nggak usah. Betul. Ya. Cukup banyak. Oke. Dan surprise-nya, ini surprise mungkin buat Bang Dery. Siap. 99% klien yang kita bantu sukses. Waduh. Yang 1%-nya biasanya customer memberhentikan supplier kan. Ini kebalik, supplier memberhentikan customer. Hah? Apa isunya? Supply chain? Bukan. Karena kalau kita di dalam menjalankan bisnis itu kan value harus sama gitu ya. Ketika value-nya berubah, biasanya kita juga tidak kurang berkenan. Jadi kan tadi saya bilang, klien yang kita bantu itu bukan berdasarkan ukurannya. Kalau ukurannya dari yang cuman 100 juta per bulan sampai yang triliun ada kita bantu. Tapi value-nya. Nah, ketika value-nya bergeser itu yang biasanya kemudian kita kurang berkenan. Karena saya ketemu dengan pebisnis itu macam-macam. Misal kita diundang oleh couplepreneur, bisnis yang lagi kencang-kencangnya kita diundang untuk masuk. Ketika kita meeting sambil gunting kuku. Meeting dengan saya dengan tim, dia sambil gunting kuku. Ngerti. Aduh. Kalau saya berurusan dengan pebisnis seperti ini, berat. Gitu ya. Misal, contoh yang sederhana. Ada juga klien yang kita sudah agreement, kita kick off meeting bahasa kita. Ya. Ketika kick off meeting, kliennya nggak datang. Yang punyanya nggak datang. Dia mendelegasikan ke manajer. Kita langsung stop, bisnisnya nggak diteruskan. Kita langsung pulang. Kan udah ada akad. Karena dia tidak komitmen. Oh, ada di pasal? Ada di pasal. Oh, oke. Jadi kita bilang, oke, kita tidak teruskan, kita postpone, kita pulang. Keras. Betul, karena komitmen ini menjadi penting. Jadi yang membuat kenapa bisnis bisnis yang kita bantu berhasil, karena ada komitmen. Ketika komitmennya tidak dijaga atau keluar dari komitmen awal, itu yang membuat kita ini pasti akan berat jalanin bisnis ini gitu. Wow. Gitu. Wow. Ya, Coach jadi, Armala. Ya. Saya puas sekali. Ya, buat teman-teman, saya nggak tahu ini kayaknya kasih solusi 2.0. Wow, udah bahasanya apa? Level up. Jadi teman-teman ngelihat bahwa bukan berarti narasumber saya sebelumnya adalah tanda kutip mungkin kurang oke, bukan, itu oke semua, tapi ada sisi lain yang lebih penting kita lihat kalau teman-teman sudah berada di titik yang namanya mengenai baju CEO ada 2-3, CEO bukan manajer, CEO harus jadi manajer. Teman-teman kalau lihat dari sudut pandang itu, mungkin kita udah satu pemahaman, ya nggak sih? Kelas King. Coach, nanti kita sambung lagi. Siap. Kita lihat respon dari teman-teman. Silakan tulis di kolom komen. Gua nggak tahu ini akan ada part keberapanya karena ini menarik sekali. Karena saya juga pun punya, nama juga manusia biasa. Saya punya rasa egois. Abis ini kamera mau saya matiin. Saya mau ngobrol banyak di belakang. Keegoisan saya. Jadi saya harus banyak yang saya harus buka di hadapan Coach Armala terkait dalam hal ini. Jadi nanti kita lanjutin lagi. Kalau teman-teman misalnya pengen tahu agenda beliau, masuk aja ke sosial medianya. Buka dong Aldan ke Instagram.
Nah, sebenarnya banyak lah yang mau kita bahas nih, kenaikan saham atau IHSG-nya Astra. Karena kan Pak William juga kita tahu dengar ceritanya tentang memanusiakan manusia. Nah, itu level-level tertentu ya. Tadi sempat ngobrol isu PHK juga, isu orang. Nah, banyak topik sebenarnya. Iya, belum kebahas tuh. Apa nanti kita bahas lagi ya? Boleh. Boleh ya? Kita atur ulang jadwal nanti. Iya ya. Kenapa perusahaan bisa PHK? Ya. Apakah PHK itu murni pasti kesalahan CEO-nya atau PHK murni tentang keuangan? Ya. Kan efisiensi sama dengan keuangan. Ini kalau gua ChatGPT dengan buka promptingnya adalah menjadi stigma yang paling umum, persentase paling besar pasti PHK sama dengan uang. Selalu itu melulu kan coach ya. Padahal tadi saya bilang people cost itu seringkali yang paling rendah dibanding yang lainnya. Karena nggak bisa gaji karyawan. Nanti yang begitu kena si paling korban bilangnya, iya nih gimana sih perusahaan, kayaknya kesannya pendapatannya gede banget. Nanti alasannya selalu pasti gara-gara nggak bisa gaji karyawan. AI lah, kemana-mana AI juga mungkin kecil kali ya. Kecil. Kata AI bisa menggantikan karyawan sehingga karyawan di PHK gitu. Itu kecil ternyata ya. Sampai hari ini masih kecil. Ya. Dan banyak pekerjaan yang terutama yang sifatnya keterampilan itu tidak bisa digantikan oleh AI. Manajerial itu keterampilan, leadership keterampilan, tidak mungkin bisa digantikan oleh meskipun AI. Meskipun prompting abis itu nanti muncul gini, promptingnya gini kali ya, bagaimana cara saya menjadi manajer yang oke, manajer kelas dunia, bla 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 bla, berikan langkah-langkahnya biar nanti aku tinggal praktekkan. Enggak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Kan tinggal praktekin, praktekin. Enggak gitu. Enggak bisa mudah. Misal begini. Iya. Tulis, bisnis saya 6 bulan terakhir ngedrop. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin dia keluar rekomendasi gitu ya. Emang tidak begitu. Tidak template. Bisnis itu seni, bukan ilmu pasti. Oh, oke. Saya kalau ditanya orang, kadang-kadang kalau orang ketemu saya gitu ya, dikiranya saya ini orang pinter kali ya. Jadi datang-datang, coach, bantuin saya coach. Bisnis saya 2 tahun terakhir jungkir balik. Apa yang harus saya lakukan? Saya juga nggak tahu. Karena saya akan ngulik data dulu. Faktanya apa di lapangan? Ada data apa? Dari data itu dianalisis, diolah, baru jadi saran gitu. Nah, AI untuk mungkin hanya sekedar menyarankan begini-begini, mungkin dia punya kemampuan. Tetapi di dalam mengeksekusinya itu. Berarti caranya adalah manajernya udah diasah, CEO-nya udah belajar banyak, apa segala macamnya udah ngerti lah seperti yang Coach Armal sampaikan. Barulah pakai alat atau tools yang namanya AI untuk mempertajam. Itu poinnya sebenarnya. Kayaknya kita harus kolaborasi bikin kelas atau mungkin pelatihan untuk AI tapi dari sisi coach sama kawan-kawan ya. Iya. Siap. Nanti menarik ya. Siap coach. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih coach Armal. Oke, sama-sama. Mantap. Di belakang. Tutup kamera dong. Saya mau ngopi-ngopi nih beliau. Kita kasih solusi.